Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasti Mailana Sana dengan NIM 19017094 dalam program studi Sastra Indonesia. Saya membuat video ini untuk melengkapi nilai UTS pada mata kuliah sosiolinguistik. Sekilas tentang kontak bahasa. Thomson berpendapat bahwa kontak bahasa adalah peristiwa penggunaan lebih dari satu bahasa dalam tempat dan waktu yang sama. Faktor penyebab kontak bahasa. Yang pertama, adanya dua kelompok yang berpindah ke daerah yang tak berpenghuni, kemudian mereka bertemu di sana. Yang ketiga, sebagai tempat di mana tidak ada populasi manusia yang menetap di sana. Merupakan contoh dari adanya kontak bahasa dengan sebab ini. Yang kedua, perpindahan satu kelompok ke wilayah kelompok lain. Perpindahan satu kelompok ke wilayah kelompok lain bisa dengan cara damai atau sebaliknya. Namun kebanyakan tujuan dari adanya perpindahan ini adalah untuk menaklukkan dan menguasai wilayah dari penghuni aslinya. Yang ketiga adalah adanya praktek pertukaran buruh secara paksa. Kontak bahasa pada beberapa perkebunan di daerah Pasifik berawal ketika para buruh yang dibawa ke sana beberapa karena pemaksaan berawal dari berbagai pulau Pasifik yang berbeda. Banyaknya orang Asia Selatan di Afrika Selatan pada awalnya berasal dari pertukaran buruh pada industri tebu. Yang keempat adalah adanya hubungan budaya yang dekat antar sesama tetangga lama. Faktor ini menyiratkan bahwa peristiwa kontak bahasa tidak mencari asal-usul terjadinya kontak. Kontak bahasa juga terjadi sebagai hasil dari perkawinan campuran di antara suku aborigin Australia yang mempraktikkan eksogami yang terjadi di Vietnam selama terjadi masa perperangan. Lebih jauh lagi, ini juga terjadi sebagai hasil dari perdagangan yang dilakukan antar kelompok-kelompok tetangga, pertemuan antara siswa-siswa yang belajar di luar negeri, penerbitan berita-berita Rumania dan Rusia oleh pasangan-pasangan Amerika, atau bisa juga yang sedang menjalani pertukaran pelajar yang harus menetap sementara di rumah penduduk setempat. Yang kelima adalah adanya pendidikan atau biasa disebut dengan kontak belajar. Bahasa Inggris atau era globalisasi ini lingua franca, di mana semua orang seluruh dunia harus mempelajari bahasa Inggris jika mereka ingin belajar fisika, mengerti percakapan-percakapan dalam film Amerika, menerbangkan pesawat dengan penerbangan internasional, serta melakukan bisnis dengan orang Amerika maupun orang asing lainnya. Akibat kontak bahasa. Kontak bahasa berhubungan erat dengan terjalinnya kegiatan sosial dalam masyarakat terbuka yang menerima kedatangan anggota dari satu atau lebih dari masyarakat lainnya. Adanya lingua franca menyebabkan terjadinya kontak bahasa. Lebih jauh lagi, Thomson menyatakan bahwa 3 hal akibat pencampuran bahasa: kemunculan bahasa Pidgin Creole dan bahasa bilingual campuran. Fenomena tersebut merupakan fenomena yang saling terpisah, hanya saja untuk Pidgin dan Creole. Dua hal tersebut terjadi secara alami dan secara bersama-sama. Pidgin dan Creole muncul dalam konteks di mana orang-orang dari latar belakang linguistik yang berbeda belum mengadakan pembicaraan secara teratur. Inilah asal-muasal lingua franca. Sedangkan bahasa bilingual campuran merupakan golongan bahasa tersendiri yang bukan merupakan bahasa dari pergaulan luas. Apa itu Pidgin dan Creole? Thomson menyatakan bahwa Pidgin secara tradisional adalah bahasa yang muncul dalam konteks situasi baru yang melibatkan lebih dari 2 kelompok kebahasaan. Kelompok-kelompok ini tidak memiliki satu pun bahasa yang diketahui secara luas di antara kelompok-kelompok yang saling terkontak. Sedangkan Creole secara kontras dengan Pidgin, di mana Creole mempunyai penutur asli dalam komunitas ujaran, seperti Pidgin dan Creole berkembang dalam kontak situasi yang di dalamnya melibatkan lebih dari 2 bahasa. Creole secara khusus menggambarkan leksikolnya, namun tidak tata bahasanya. Grammar Creole sama seperti Pidgin berasal dari persilangan bahasa yang dikonformikan oleh kreator.
seseorang yang mungkin atau tidak mungkin memasuki penutur asli dari bahasa leksifer. Peristiwa-peristiwa kebahasaan yang mungkin terjadi sebagai akibat adanya kontak bahasa adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut. Yang pertama, bilingualisme. Bilingualisme yaitu ketika seseorang telah menguasai bahasa pertama dan bahasa keduanya. Dan yang kedua, diglosia. Diglosia merupakan keadaan suatu masyarakat di mana terdapat dua variasi dari satu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing mempunyai peranan tertentu, ada ragam tinggi dan rendah. Contoh dari bahasa Jawa terdapat pada Jawa Ngako, Madia, dan Kromo. Yang ketiga, alih kode. Alih kode yaitu sebagai gejala peralihan pemakaian bahasa karena perubahan situasi. Yang keempat adalah campur kode. Campur kode yaitu bila dalam suatu peristiwa tutur terjadi peralihan dari satu klausa ke klausa lain, maka peristiwa yang terjadi adalah alih kode. Tetapi apabila di dalam suatu peristiwa tutur klausa merupakan frasi-frasi yang digunakan terdiri dari klausa dan frasi campuran. Yang kelima adalah interferensi. Interferensi adalah penyimpangan norma bahasa-bahasa masing-masing yang terjadi dalam tuturan dui bahasawan. Sebagai akibat dari pengenalan lebih dari satu bahasa dan kontak bahasa itu sendiri. Interferensi meliputi interferensi fonologi, morfologi, leksikal, dan sintaksis. Yang keenam adalah integrasi. Integrasi merupakan bahasa dengan unsur-unsur pinjaman dari bahasa asing dipakai dan dianggap bukan sebagai unsur pinjaman. Bahasa unsur pinjaman diterima dan dipakai masyarakat setelah terjadi penyesuaian tata bunyi dan tata kata dan melalui proses yang cukup lama. Yang ketujuh adalah konvergensi. Konvergensi adalah ketika sebuah kata yang sudah ada pada tingkat integrasi, maka artinya kata serapan itu sudah disetujui. Karena itu proses yang terjadi dalam integrasi ini lazim disebut dengan konvergensi. Yang kedelapan adalah pergeseran bahasa. Pergeseran bahasa menyangkut masalah penggunaan bahasa oleh seorang penutur atau sekelompok penutur yang bisa terjadi akibat perpindahan dari satu masyarakat tutur ke masyarakat tutur lainnya. Kalau seorang kelompok atau orang penutur pindah ke tempat lain yang menggunakan bahasa lain dan bercampur dengan mereka, maka akan terjadi pergeseran bahasa. Sekian hasil dari penjelasan saya. Jika ada salah, tolong maafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.